Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sukmawati dengan NIM 22811313334 kelas A27 dengan mata kuliah praktek ibadah. Dosen pengampu adalah Bapak Ahmad Humayni Syafi'i, SPD MAG. Kali ini saya akan membahas tentang gerakan macam-macam sholat sunnah dan bacaannya. Untuk pertama kali mengetahui tentang sholat sunnah adalah pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyempurnakan ibadah wajib. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 19 yang artinya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita pelajari kali ini adalah ada 10 macam. Pertama, salat rawatib, baik itu qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah ini dilaksanakan setelah atau sebelum salat wajib 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah salat duha. Salat duha dilaksanakan di pagi hari, di saat terbit matahari sampai sebelum masuk salat duhur. Kemudian salat tahajud, salat yang dilakukan di sepertiga malam. Begitu juga salat witir, penutup salat sunat tahajud. Salat istikhara. Salat istikhara ini adalah salat meminta petunjuk atau memilih di antara dua pilihan. Kemudian salat hajat, ketika kita punya keinginan bisa melaksanakan salat sunnah hajat. Kemudian ketujuh adalah salat tasbih. Jadi ada juga salat tasbih, salat sunat tasbih. Kemudian salat tarawih, salat witir dan salat jenazah itu juga penting dilaksanakan. Kemudian salat gerhana. Selanjutnya adalah gerakan dalam salat sunnah, bacaan salat sunnah. Pertama, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina hatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min hatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghasilni min hatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Setelah membaca doa iftitah, maka masuklah kita untuk membaca suratul Fatihah, kemudian surah-surah pendek yang kita hafal. Kemudian ruku dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah itu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'in ba'du. Kemudian setelah itu gerakan sujud dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Rabbirfirli, warhamni, warsukni, wajburni, warfakni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Kemudian sujud kembali dengan bacaan sujud, kemudian tasyahud akhir. Atayatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dan seterusnya sampailah kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bisa kita berdoa untuk menyebut apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita akan contohkan salat duha. Pelaksanaan waktu salat duha naik kurang lebih 15 menit hingga menjelang duhur. Jumlah rakaat 2 sampai 12 rakaat dengan niat usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala.
Ada juga contoh salat tahajud, waktu pelaksanaan setelah tidur malam hingga menjelang subuh. Di sepertiga malam ya. Kemudian jumlah rakaat minimal 2, maksimal tidak terbatas. Tergantung bagaimana berapa rakaat yang kita mau ambil. Dengan niat salat sunnah tahajud, usolli sunnat tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Nah, setelah kita melaksanakan salat sunnah, maka ada hikmah salat sunnah yang akan kita dapatkan. Pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, salat sunnah menghapus dosa kecil-kecil kita. Yang berikutnya adalah menambah pahala buat kehidupan kita, buat aktivitas kita. Kemudian, melatih disiplin dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, salat sunnah merupakan bentuk cinta kepada Allah, dapat dilakukan kapan saja kecuali waktu terlarang, dan menjadi penyempurna bagi salat wajib kita 5 waktu. Terima kasih. Itulah penjelasan saya terkait salat sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita laksanakan dengan keimanan, keikhlasan, dan ketekunan, karena itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.